Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh teman-teman. Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki tugas dan fungsi di bidang telekomunikasi, informatika, penyiaran, dan pos. Keempat bidang ini sangat berperan dalam membangun dan mengembangkan keamanan cyber dan pertahanan cyber secara holistik. Kementerian Kominfo merupakan instansi pengawas dari penyelenggara bidang-bidang tersebut. Dalam kondisi yang normal, Kementerian Kominfo melalui pembentukan regulasi, pembangunan CSIRT di seluruh provinsi dan semua sektor, penegakan hukum, budaya keamanan informasi, monitoring dan insiden respon bersama secara dapat efektif membangun keamanan cyber dan pertahanan cyber. Untuk pertanyaan nomor 1, sebenarnya tidak hanya Tokopedia yang mengalami hal tersebut. Ada beberapa platform digital lain yang juga pernah mengalami hal tersebut, seperti Bukalapak dan Gojek. Bahkan di luar negeri juga banyak kasus yang seperti ini. Namun, dari pihak platform digital yaitu Tokopedia telah mengatakan bahwa data sensitif seperti password pengguna tetap aman karena dilindungi mekanisme proteksi. Begitupun juga dengan informasi alat pembayaran seperti kartu kredit dan debit yang terdaftar serta OVO. Namun, saran saya perlu dilakukan penggantian password secara berkala dan jangan memberikan kode OTP atau one step password kepada pihak lain, karena dua hal inilah yang dibutuhkan oleh sistem. Dalam kasus ini, pemerintah menanganinya dengan menggunakan UU ITE dan PP nomor 71 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Namun, dalam UU ini hanya memuat sanksi administratif saja. Sementara sanksi denda dimuat dalam RUU PDP yang hingga saat ini masih belum disahkan. Sedangkan UU yang mengatur tentang peretasan secara legal dan ilegal telah diatur dalam UU ITE. Untuk jawaban nomor 2, berdasarkan pasal 31 ayat 3 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, yang berhak melakukan penyadapan adalah para penegak hukum untuk kepentingan penyelesaian kasus hukum, kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2. Intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Begitu bunyi pasal 31 ayat 3. Namun, penyidik tidak bisa sembarangan melakukan itu. KUHP pasal 83 ayat 1-4 mengatur pembatasan kewenangan penyidik untuk menyadap. Dalam pasal tersebut disebutkan penyadap dapat melakukan sepanjang mendapat izin dari pihak pengadilan. Pasal 83 ayat 3 mengatur penyadapan hanya dapat dilakukan oleh penyidik atas perintah tertulis atas penyidik setempat setelah mendapatkan surat izin dari hakim pemeriksa pendahulu. Jadi, kewenangan penyadapan telah diatur dengan jelas, termasuk di dalamnya mekanisme pengawasan yang ketat. Aturan jelas tidak semata-mata dengan perlindungan privasi seseorang, lebih dari itu adalah untuk menegakkan due process of law, yang merupakan jaminan konstitusi bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan terhadap tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Di Indonesia sendiri, pemblokiran dan filter konten dilakukan berdasarkan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan norma sosial. Beberapa instansi seperti Kominfo dan tim Cyber Polri mempunyai kewenangan untuk membatasi konten website yang diduga dapat mengganggu ketertiban umum dan norma susila di bawah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Selain itu, dengan keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 290 Tahun 2015 tentang Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif yang terdiri dari 4 panel, yaitu pornografi terhadap anak dan keamanan internet, panel terorisme, SARA dan kebencian, panel investasi ilegal, penipuan, perjudian dan obat dan makanan serta narkoba, dan panel hak kekayaan intelektual. Di bawah UU ITE, pemerintah
juga dapat mencegah akses informasi untuk online dan memerintahkan ISP untuk melakukannya. Perpres nomor 113 tahun 2017 tentang perubahan Perpres nomor 53 tahun 2017 tentang Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN yang dibentuk oleh Presiden bertugas untuk melaksanakan keamanan cyber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait keamanan cyber. Lembaga ini dapat menyaring dan memantau konten online untuk menambahkan daftar aparatur negara yang diberdayakan untuk melakukan sensor internet. Meskipun pemerintah sudah melakukan mekanisme penegakan hukum, namun langkah pencegahan adalah hal yang juga menjadi kunci utama dalam upaya mengatasi permasalahan di dunia digital. Pemerintah juga melakukan kampanye literasi digital seperti yang dilakukan oleh UNESCO. Sebagai contoh, pemerintah telah mengadakan Gerakan Nasional Siberkreasi sebagai upaya penanggulangan di berbagai sektor pendidikan. Ya, meskipun hal ini masih kurang efektif. Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Informasi juga meluncurkan gerakan masyarakat anti-hoaks untuk mengajak seluruh masyarakat waspada terhadap berita-berita palsu. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Hanif. Saya akan melanjutkan pertanyaan yang diberikan pada kelompok kami selanjutnya. Selanjutnya, yaitu pertanyaan dari kelompok 8. Seperti yang kita tahu, sudah banyak terjadi penyebaran berita hoaks dan informasi yang salah melalui sosial media, yang bisa dibilang sering dilakukan oleh pihak yang memiliki pengaruh di dunia maya. Apakah hal tersebut termasuk melanggar etika dunia cyber? Dan belum adakah undang-undang di Indonesia yang dengan tegas mengatur hal tersebut? Seperti yang kita tahu juga banyak kasus-kasus tersebut hanya berakhir dengan kata minta maaf. Sedangkan di sisi lain sudah ada orang yang merugi karena termakan oleh informasi yang salah tersebut. Baik, saya akan coba jawab. Tentu saja melakukan penyebaran berita hoaks tersebut merupakan pelanggaran di dunia cyber. Dan hal tersebut merupakan tindakan yang merugikan orang lain di dunia maya. Lantas apakah sudah ada undang-undangnya yang mengatur hal tersebut? Tentu jawabannya adalah sudah. Di Indonesia sudah ada undang-undang yang mengatur hal tersebut. Salah satunya yaitu pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau biasa disebut Undang-Undang ITE. Jika melanggar pasal 28 Undang-Undang ITE ini dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi undang-undang yang mengatur sudah ada. Namun tentu saja tegas tidaknya pemberlakuan peraturan tersebut di Indonesia ini tentu tergantung dari tegas tidaknya para penegak hukum terhadap undang-undang ini. Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum atau law enforcement terhadap pelanggaran Undang-Undang ITE, misalnya terjadi kejahatan kartu kredit yang dilakukan oleh orang asing di luar negeri? Baik, karena Undang-Undang tentang teknologi dan transaksi elektronik atau Undang-Undang ITE telah diatur dalam undang-undang kita, maka jika terdapat bentuk pelanggaran dalam perilaku di dunia maya atau di dunia cyber, maka penegak hukum di Indonesia berwenang untuk melakukan penyelidikan, penangkapan, hingga mengadili pelanggar dari undang-undang tersebut. Selanjutnya, menurut kalian, apakah Undang-Undang ITE masih relevan untuk mengatur etika dalam dunia maya? Karena sering terjadi beberapa kasus akibat pasal karet dalam Undang-Undang ITE ini, seperti misal ada yang dipidana karena memberikan kritik terhadap sesuatu orang atau instansi dengan alasan Undang-Undang ITE, padahal kritik tersebut merupakan kritik yang membangun. Ya, saya akan coba jawab. Menurut kami, setelah dilakukannya beberapa revisi terhadap Undang-Undang ITE, saat ini Undang-Undang ITE tersebut sudah cukup relevan. Namun, tentu saja karena teknologi terus berkembang dengan cepat, pasti harus ada penyesuaian terhadap undang-undang dari Undang-Undang ITE ini ke depannya. Nah,
terkait tentang perihal kritik yang kerap berakhir pada tuduhan pencemaran nama baik, hal tersebut sebenarnya sudah secara ideal diatur dalam undang-undang saat ini, yaitu dengan mengatur pasal pencemaran nama baik menjadi delik aduan, yang berarti hal ini hanya bisa diproses secara hukum jika dilaporkan oleh korban atau seseorang yang merasa menjadi sasaran. Nah, adapun untuk penentuan apakah pelaku itu bersalah atau tidak, maka hal tersebut nanti akan ditentukan oleh hasil penyelidikan dari pihak berwenang dan juga akan ditentukan dalam bukti dalam pengadilan. Jadi semuanya sudah ada prosesnya dan menurut kami hal tersebut masih cukup relevan untuk diterapkan. Perkenalkan, nama saya Atna. Saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan untuk kelompok kami. Selanjutnya yaitu dari Muhammad Fajar Ibrahim, kelompok 1. Dari banyaknya kasus pelanggaran etika di dunia maya, selain dari kebijakan seseorang itu sendiri dalam memanfaatkan teknologi, menurut teman-teman kelompok 7, hal lain apa yang memungkinkan seseorang untuk melakukan pelanggaran etika seperti pelecehan, penghinaan, serta penyebaran berita hoaks? Nah, menurut kelompok kami, faktor seseorang melakukan tindak pelanggaran etika cyber tersebut didasari dari masing-masing kasus pelanggaran itu sendiri. Misalkan kasus pelanggaran untuk penyebaran berita hoaks dan kasus pelanggaran untuk penghinaan atau pencemaran nama baik itu berbeda. Untuk itu, saya akan mencoba menjelaskan faktor penyebab salah satu pelanggaran itu sendiri. Nah, contohnya adalah ujaran kebencian atau hate speech. Nah, faktor penyebab atau faktor pendukung seseorang melakukan tindak ujaran kebencian atau hate speech yang pertama yaitu faktor kurangnya kontrol sosial, di mana dalam hal ini kontrol sosial yang dimaksud adalah dari lingkungan keluarga terdekat atau masyarakat terdekat, di mana keluarga terdekat dan masyarakat terdekat memiliki tanggung jawab untuk melakukan kontrol sosial terhadap diri seseorang itu sendiri. Faktor yang kedua adalah faktor sarana dan fasilitas, di mana faktor sarana dan fasilitas bahkan kemajuan teknologi saat ini dapat dipungkiri juga berpengaruh sangat besar terhadap terjadinya kejahatan di dunia maya. Seperti ujaran kebencian ini, khususnya penghinaan yang dilakukan dalam media sosial. Kemajuan teknologi membuat para pelaku semakin mudah melakukan kejahatan karena dapat melakukannya dalam sekali klik. Karena dapat melakukannya tanpa perlu dilihat orang lain, bahkan dapat melakukannya di dalam bilik kamar. Faktor ketiga adalah faktor lingkungan, di mana lingkungan adalah tempat utama dalam mendukung terjadinya suatu pelanggaran etika di dunia maya tersebut. Pertanyaan selanjutnya adalah dari Rizky, kelompok 2. Nah, seperti yang disebutkan bahwa dalam berkomunikasi dalam dunia cyber juga memiliki standar norma dalam berperilaku, di mana dalam suatu ruang virtual peraturan tersebut tetap eksis. Namun, pelanggaran untuk etika dalam dunia cyber adalah hal yang umum terjadi. Pertanyaan dari Rizky adalah bagaimana cara untuk memberlakukan etika dalam suatu ruang lingkup di mana lawan bicara merupakan hal yang tidak pasti dan tidak nampak agar dapat mengurangi pelanggaran etika yang terjadi. Menurut kelompok kami, hal yang perlu dilakukan adalah sangat jelas, yaitu dengan menerapkan etika di dunia nyata ke dalam etika dunia maya. Nah, permasalahannya adalah terdapat pada hal tersebut, yaitu sangat sulit untuk menerapkan etika di dunia nyata ke dalam dunia maya. Nah, seperti tata krama, sopan santun, guyup rukun, gotong royong, kemudian menghargai orang lain, itu juga perlu diterapkan di dunia maya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu kita perlu menyadari beberapa hal. Nah, hal pertama yang perlu kita perhatikan yaitu sosial media bukanlah gudang dokumentasi pribadi, di mana memposting sesuatu secara berlebihan itu bukanlah merupakan hal yang baik dan bahkan dapat membahayakan diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, dahulukan akal pikiran kita, bukan jempol kita, karena yang kita tahu ketika melakukan kegiatan di sosial media, kita lebih cepat menyebarkan informasi atau menekan jempol kita daripada kita berpikir tentang validitas dari informasi yang akan kita sebarkan ataupun dampak dari tulisan-tulisan yang akan kita sebarkan. Yang ketiga, kita harus menyadari bahwa apa yang kita bagikan di sosial media mencerminkan siapa diri kita sebenarnya. Nah, oleh karena itu alangkah lebih baik jika kita dalam bersosial media atau membagikan sesuatu postingan di sosial media kita
kita membagikan sesuatu yang positif, membagikan informasi yang akurat dan validitasnya terjamin. Karena apa yang kita bagikan di akun sosial media mencerminkan siapa kita. Kemudian yang keempat, digital tidak bisa menggantikan sentuhan. Nah, sesekali kita harus mencoba untuk stop memegang handphone kita, kemudian kita ajak keluarga kita untuk bercengkrama atau sekedar minum teh selagi kita masih bisa bersama dengan mereka. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Gilang, kelompok 5. Pertanyaannya adalah, UU ITE dianggap terdapat beberapa pasal karet mengenai penodaan agama dan pencemaran nama baik, yang mana kritikan-kritikan yang dilakukan oleh seorang influencer merupakan sebuah ekspresi yang diakibatkan sebuah kegiatan atau kesalahan yang dianggap ganjil. Menurut Gilang, hal ini merupakan ancaman demokrasi yang mana ada potensi untuk memberhangus kebebasan berekspresi. Nah, lalu bagaimana pendapat kelompok 7? Nah, seperti yang kita tahu, di Indonesia, kebebasan dalam berpendapat diatur dalam UUD 1945 dalam pasal 28E yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kemudian, dalam mengeluarkan pendapat juga diatur dalam pasal 28F UUD 1945, kemudian pasal 23 ayat 2 UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Jadi menurut kelompok kami, seseorang tidak dilarang untuk melakukan komentar, menyampaikan pendapat maupun memberikan kritik. Nah, hanya saja harus dilakukan dengan cara-cara yang baik, yang benar, yang menghargai orang lain dan menghargai hak orang lain agar terhindar dari pelanggaran hukum. Karena perlu kita ketahui bahwa pernyataan yang kita keluarkan untuk melakukan kritik maupun melakukan pencemaran nama baik sangat tergantung pada pemilihan kata, kemudian cara penyampaian kita, dan juga perasaan subjektif orang lain terkait harga diri mereka. Nah, jika kaitannya tentang influencer yang melakukan kritik, mereka telah melakukan dengan cara yang benar, kemudian dapat dilihat mata bahwa yang dikritik adalah apa adanya dan dapat dibuktikan, tapi tetap dinilai melakukan pencemaran nama baik, maka perlu kita ketahui apa itu arti pencemaran nama baik itu sendiri. Pencemaran nama baik itu adalah melakukan suatu klaim yang tidak dapat dibuktikan atau tidak benar adanya. Nah, apabila seorang influencer dapat membuktikan apa yang dia sampaikan dan dapat memberikan bukti bahwa klaim yang dia keluarkan atau pernyataan yang dia keluarkan itu adalah benar, maka pihak yang bersalah adalah pihak yang melakukan pelaporan kasus pencemaran nama baik. Bahkan pihak tersebut dapat dinilai anti kritik dan bahkan juga dapat dilaporkan balik.